Pernah nggak sih, pas lagi kesaiknya jalan-jalan, naik mobil, atau kapal, tiba-tiba kepala jadi pusing, perut mual, sampai rasanya mau muntah. Rasanya kayak lagi dihukum, padahal nggak salah apa-apa. Nah, kalau kamu pernah ngalamin ini, tenang, kamu nggak sendirian. Dan ini bukan karena kamu lemah atau cemen loh ternyata. Yang kerok dari semua ini ada di dalam kepala kita. Tepatnya di otak. Kok bisa? Gini ceritanya. Bayangin, tubuh kita itu kayak punya tim detektif super canggih. Ada 3 detektif utama yang tugasnya ngasih laporan ke markas besar, yaitu otak kita. Detektif pertama adalah mata kita. Dia ngasih laporan visual, apa yang kita lihat di sekitar. Detektif kedua ada di telinga bagian dalam. Namanya sistem vestibular. Dia ini jago banget mendeteksi gerakan, keseimbangan, dan percepatan. Mau kita maju, mundur, naik, turun, dia pasti tahu. Detektif ketiga namanya proprioception. Ini adalah sensor yang tersebar di otot dan sendi kita. Dia ngasih tahu otak posisi tubuh kita. Misalnya kita lagi duduk, berdiri, atau rebahan. Normalnya, ketiga detektif ini kompak banget. Laporan mereka selalu sinkron. Kalau kita lagi jalan kaki, mata lihat pemandangan bergerak, telinga dalam ngerasain ayunan langkah, dan sensor tubuh konfirmasi kalau kaki kita lagi melangkah. Otak pun menerima laporan dengan damai. Oke, siap. Kita lagi bergerak. Nah, masalah mulai muncul pas kita naik kendaraan. Coba bayangin, kamu lagi duduk di kursi belakang mobil sambil main HP. Mata kamu, si detektif pertama, ngasih laporan ke otak, aman komandan, kita lagi duduk diam, lihat layar yang gak gerak. Tapi, si detektif telinga bagian dalam teriak-teriak ngasih laporan yang beda banget. Gawat, kita lagi goyang-goyang, belok kanan, belok kiri, kadang ngerem mendadak, ada pergerakan, sensor di tubuh juga bingung. Posisi si duduk, tapi kok ada getaran dan guncangan ya? Disinilah otak kita jadi pusing 7 keliling. Dia dapat 2 laporan yang saling bertentangan. Mata bilang diam, telinga bilang gerak. Otak jadi panik. Waduh, ini laporan mana yang benar? Kita ini sebenarnya lagi gerak atau diam sih? Kekacauan informasi ini dalam dunia ilmiah disebut sensory conflict theory atau teori konflik sensorik. Karena bingung harus percaya siapa, otak kita mulai berpikir yang aneh-aneh. Salah satu teori menyebutkan, otak mengira sinyal yang membingungkan ini adalah tanda kalau tubuh kita lagi keracunan. Kenapa bisa gitu? Karena di zaman purba, kalau manusia makan sesuatu yang beracun, efek pertamanya seringkali adalah halusinasi atau gangguan sensorik yang bikin pusing. Jadi, sebagai mekanisme pertahanan diri, otak langsung mengaktifkan mode darurat. Dia kirim sinyal ke sistem saraf buat ngeluarin racun itu secepatnya. Caranya, ya dengan bikin kita merasa mual dan pengen muntah. Jadi, mual saat mabuk perjalanan itu sebenarnya adalah alarm palsu dari otak kita yang super protektif. Dia kira kita lagi keracunan, padahal kita cuma lagi kena macet di jalan tol. Terus, kenapa ada orang yang gampang banget mabuk perjalanan, sementara yang lain santai-santai aja, seolah nggak terjadi apa-apa? Ternyata, ada beberapa faktornya. Pertama, sensitivitas. Beberapa orang dilahirkan dengan sistem vestibular atau sensor keseimbangan di telinga yang lebih sensitif. Jadi, sedikit aja guncangan, sensornya langsung heboh ngasih laporan ke otak. Kedua, ada faktor genetik. Kalau orang tua kamu gampang mabuk darat, kemungkinan besar kamu juga akan mewarisi bakat itu. Selain itu, anak-anak biasanya lebih rentan kena mabuk perjalanan. Kenapa? Karena sistem sensorik dan koneksi ke otak mereka belum berkembang sempurna. Otak mereka masih dalam tahap belajar untuk menyatukan semua informasi yang masuk. Faktor lain seperti kelelahan, kurang tidur, stres, atau bahkan perut kosong juga bisa jadi pemicu yang memperparah kondisi ini. Makanya, kalau mau perjalanan jauh, tapi semalamnya begadang, siap-sayap aja sensor di tubuh kamu bakal lebih rewel dari biasanya. Nggak semua gerakan itu sama efeknya. Ada beberapa jenis gerakan yang jadi musuh bebuyutan bagi orang yang gampang mabuk. Juara pertamanya adalah gerakan naik turun yang berulang-ulang.
Kayak pas naik kapal di laut yang ombaknya lagi gede. Gerakan ini paling jago bikin sensor telinga kita jadi bingung. Lalu ada gerakan zigzag yang cepat dan gak terduga. Misalnya pas mobil lewat jalanan rusak atau berkelok-kelok. Dan yang paling parah adalah kalau kita nggak bisa melihat horizon atau cakrawala. Contohnya, pas duduk di kabin kapal yang tertutup atau di kursi tengah mobil yang pandangannya terhalang. Kenapa? Karena horizon itu jadi patokan visual yang stabil buat mata kita. Kalau mata nggak bisa lihat patokan itu, konflik dengan sensor gerak jadi makin parah. Lalu, gimana cara otak kita melawan semua ini? Sebenarnya, otak kita itu cerdas. Dia akan terus mencoba mencari cara untuk menyamakan atau mengkalibrasi ulang sinyal yang bertentangan dari mata dan telinga. Proses ini disebut adaptasi. Kadang, setelah beberapa saat, otak berhasil beradaptasi dan rasa muainya mereda. Tapi, kalau guncangannya terlalu kuat dan konfliknya terlalu besar, otak kita bisa menyerah. Akhirnya, sinyal mual pun menang. Dan kita pun tumbang. Nah, karena sekarang kita udah tahu penyebabnya, kita juga jadi tahu cara mencegahnya. Ini bukan mitos, tapi tips yang berdasarkan sains. Pertama, coba deh pilih posisi duduk yang paling stabil dan punya pandangan luas ke depan. Kalau di mobil, duduk di kursi depan. Kalau di kapal, coba cari tempat di dek atas yang bisa lihat laut lepas. Tujuannya, biar mata kamu bisa ngasih laporan yang sama dengan telinga. Kita memang lagi bergerak maju. Kedua, hindari aktivitas yang bikin mata fokus ke objek diam, kayak baca buku atau scroll media sosial di HP. Ini cuma akan bikin sensor kamu makin berantem. Kalau bosen, coba deh dengerin musik atau podcast. Ketiga, kalau udah nggak tahan banget, cara paling ampuh adalah tidur. Saat tidur, mata kita tertutup, dan otak nggak terlalu memproses sinyal-sinyal konflik itu. Sistem sensorik kita seolah-olah direset. Keempat, atur napas. Tarik napas dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Ini bisa membantu menenangkan sistem saraf yang lagi panik. Kelima, jangan biarkan perut kosong. Tapi jangan juga makan terlalu kenyang. Makan makanan ringan sekitar 1 jam sebelum berangkat, itu ideal. Terakhir, kamu bisa coba makan permen jahe. Jahe secara alami punya efek antiemetik ringan yang bisa membantu meredakan rasa mual. Jadi, lain kali kalau kamu merasa pusing di perjalanan, ingat ya, itu bukan tanda kamu lemah. Justru sebaliknya, itu adalah bukti kalau otak kamu adalah sistem perlindungan yang super canggih. Dia cuma lagi sedikit salah paham dan berusaha keras melindungi kamu dari bahaya yang sebenarnya nggak ada. Sensor di tubuh kita cuma lagi ribut sendiri, dan kita yang kena imbasnya. Semoga penjelasan ini bikin kamu jadi lebih paham soal mabuk perjalanan ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, biar kita bisa terus bongkar rahasia sains seru lainnya. Sampai jumpa.